Topik berikutnya, Saudara, kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan semakin meluas hingga mendekati permukiman warga. Kobaran api yang merembet begitu cepat ini tampak di Jalan Handil Kuripan, Liang Anggang, Banjarbaru. Penghuni rumah dibantu petugas pemadam berusaha menyelamatkan harta benda di dalam rumah. Seorang lansia berusia 68 tahun yang tinggal bersama anaknya terkejut ketika mengetahui api sudah mendekati belakang rumah. Selain membuat panik warga, kebakaran pun membuat lalu lintas macet. Nah, itu ada datang anakku tadi tukar paket. Jadi jarnya, "Ma, jangan keluar ya, Bapak, jangan keluar." Aku nih kada tahu bagian api di belakang. Lah kasih keluar ditariknya. Ambil itu tadi. Keluar aku sekalinya api di belakang ya, benar. Lah kasih keluar jar. Han, ya kada tahu lagi aku. Kita ke titik lain, asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat berdampak hingga ke negara tetangga Malaysia. Akibatnya, Malaysia meliburkan sekolah dekat perbatasan Indonesia di Sanggau maupun Sambas, Kalimantan Barat. Pasalnya, pemerintah Kuching Malaysia menilai kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan sudah masuk kategori tidak sehat. BMKG mencatat 59 titik panas di Kabupaten Sambas serta lebih dari 3.700 titik panas di seluruh Kalimantan Barat per 20 Agustus 2026. Sebagai ibu kota Sarawak yang lokasinya di ujung utara Pulau Kalimantan sudah terdampak dan pemerintah Kuching sudah meliburkan sekolah tanggal 20 dan sampai 21 Agustus. Kemudian di Tebedu dan perbatasan dengan Entikong juga seminggu kemudian sudah meliburkan. Jadi asap ini memang bersumber terutama dari wilayah Kalbar, Kalteng. Di sisi lain, Polda Kalimantan Barat memastikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan berjalan profesional. Penindakan Karhutla juga memperhatikan kondisi geografis serta kearifan lokal masyarakat Kalimantan Barat. Polisi menegaskan tidak ada toleransi meskipun Karhutla terjadi di kawasan korporasi. Kapolda Kalimantan Barat mengungkap penanganan Karhutla perlu edukasi pencegahan tak membakar lahan selain penindakan yang menimbulkan efek jera bagi pelaku. Karena pada prinsipnya Polri tetap humanis di dalam menegakkan hukum, menghadapi situasi Karhutla ini, khususnya terhadap masyarakat petani, masyarakat kecil. Tapi kami akan tetap bertindak tegas kepada korporasi yang melakukan kegiatan-kegiatan pembakaran, baik itu di wilayah lahan mereka sendiri ataupun hutan yang memberi dampak tadi kepada masyarakat. Tak hanya Pulau Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Pulau Sumatera. Tim Manggala Agni Daops Sumatera 11 Bukit Tempurung berjibaku memadamkan api yang melahap lahan perkebunan pinang dan sawit milik warga di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kuatnya embusan angin membuat api cepat membesar. Sampai saat ini sudah ratusan hektar lahan terbakar di 3 kabupaten di Jambi. Petugas meminta warga tidak membakar lahan saat pembukaannya. Fokus kita pada spot-spot asap dan tunggul kayu yang berpotensi atau bisa jadi pemicu api selanjutnya. Target kita tim Manggala Agni Daops Sumatera 11 Bukit Tempurung dan Satgas Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Api dan asap terkendali. Sementara di Riau, kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Kampar nyaris menghanguskan rumah warga. Kebakaran sudah memasuki hari ke-8, namun masih belum dapat sepenuhnya padam. Cuaca panas dan kering serta minimnya sumber air menjadi kendala petugas dalam pemadaman.
Luas lahan gambut yang terbakar di lokasi ini terus bertambah dari 2 hektar menjadi 4 hektar. Ratna Sari sama dia. Aman, Jo. Aman. Ya, kita mengutamakan penyekatan dulu. Ini kan kita melakukan penyelamatan kepada rumah warga agar tidak membakar rumah warga kan. Jadi dengan air seminim ini ya kita upayakan semaksimal. Berarti di lokasi nggak ada air ya? Nggak ada, udah menipis lah. Besok mungkin kita upayakan untuk menggunakan mobil tangki. Ya, selain terbakar berapa lokasi yang Ini yang semua bakar sekitar 4 hektaran lebih. Lalu bagaimana penanganan serta dampak kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan? Kita dengarkan laporan jurnalis Kompas TV Ratna Sari yang berada di Jambi serta Dion Feryadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Saya ke Ratna terlebih dahulu. Sejauh ini seberapa parah dampak kebakaran lahan dan hutan bagi warga kalau di Jambi, Ratna? Ya, selamat malam saudara. Dapat saya laporkan mengenai peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Memang saat ini masih ada beberapa titik api dan wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di mana lahan kelapa sawit dan juga pinang mengalami terbakar. Hingga siang tadi, tim Satgas Sautla masih melakukan pemadaman. Lahan yang terbakar ini merupakan lahan gambut dangkal. Selain itu juga ada beberapa wilayah lain yang masih ada titik api dan sedang dilakukan pemadaman oleh Satgas Sautla. Pemadaman ini dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter dan juga jalur darat yang dilakukan oleh Satgas Sautla di lokasi kebakaran. Akibat kebakaran hutan dan lahan ini menimbulkan dampak kabut asap yang mulai dirasakan oleh masyarakat di Kota Jambi, terutama pada pagi menjelang siang dan sore menjelang malam. Sementara itu, berdasarkan data dari BPBD Provinsi Jambi hingga tanggal 17 Agustus kemarin, yang terbakar Jambi berkisar antara 300 hingga 618 hektar. Namun angka ini diprediksi akan meningkat mengingat masih ada lahan yang belum padam 100%. Meluasnya karhutla ini menimbulkan dampak kabut asap yang mengakibatkan kasus ISPA meningkat di Kota Jambi. Dari data Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat dari Januari hingga Agustus 2026 ini kasus ISPA tergolong pelaku aktif yang dimana kasus terbanyak itu ada di bulan April, yaitu sebanyak 2.118 kasus, dan terendah ada pada bulan Maret sebanyak 738 kasus. Sementara itu, salah satu puskesmas di wilayah Kota Jambi yaitu Puskesmas Palima, mereka mencatat dari Januari hingga Juli terakhir mereka melayani 276 pasien dengan kasus ISPA. 276 ini merupakan anak-anak hingga lansia. Semakin banyaknya dan luasnya lahan yang terbakar, Walhi Jambi mendesak pemerintah daerah Jambi segera mengambil langkah-langkah konkret seperti membuat rumah aman bagi anak-anak dan lansia hingga kelompok rentan yang mulai terdampak kasus ISPA. Baik, terima kasih Ratna Sari dari Jambi. Kasus ISPA meningkat di sana akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin dekat ke permukiman. Saat ini saya juga akan tanyakan bagaimana kondisinya di Pontianak bersama dengan Dion Feryadi. Dion, kalau sejauh ini bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahan di sana, serta seberapa jauh saat ini dengan permukiman warga? Karena informasinya semakin lama semakin mendekat justru ke permukiman warga. Ya, terima kasih Priska dan saudara. Dapat saya sampaikan saat ini kebakaran hutan dan lahan masih melanda Provinsi Kalimantan Barat. Nah, satu di antaranya dampaknya juga terjadi di Kota Pontianak. Akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Barat ini, kabut asap juga mulai menutupi beberapa wilayah daerah di kabupaten kota di Kalimantan Barat. Nah, satu di antaranya di tempat saya berdiri ini di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kabut asap di Kota Pontianak ini terparah, yaitu berdasarkan
sampaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Yang terparah itu terjadi pada subuh hari dan pagi hari. Nah, akibat peristiwa ini indeks standar pencemaran udara juga meningkat. Pada waktu tadi dapat saya sampaikan bahwa ISPU bisa mencapai angka 200 atau berkategori sangat tidak sehat. Nah, dapat saya sampaikan juga saudara, tidak hanya di Kota Pontianak, di Kabupaten Kuburaya juga masih terjadi kabut asap. Nah, saya sampaikan juga akibat kabut asap ini, proses belajar mengajar pada minggu ini terpaksa diliburkan dan siswa terpaksa melakukan belajar daring dari rumah. Terima kasih Dion dari Pontianak, Kalimantan Barat. Selain juga berpengaruh kepada kesehatan, tentunya kebakaran hutan dan lahan berpengaruh mengganggu aktivitas warga di sana. Ada Dion Feriadi dari Pontianak, Kalimantan Barat, juga sebelumnya ada Ratnasari dari Jambi. Terima kasih. Yang jelas dari kebakaran hutan dan lahan ini sudah berdampak juga kepada kesehatan warga, sudah ada yang mengeluh ISPA juga, sudah ada mendekat ke permukiman. Penanganan cepat ini yang paling dibutuhkan sekarang.